Liu Yunsan, Tian Chengzi, dan Wanyan Fuzu semuanya adalah tokoh dari era yang sama. Mereka semua berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 abadi ribuan tahun yang lalu, dan mereka semua dianggap sebagai anak-anak kesayangan pada era itu. Jika Tian Chengzi dan Wanyan tertarik pada konspirasi, maka Liu Yunsan suka merencanakan. Jika ada sesuatu, dia harus keluar dengan jelas dan tidak ingin terlibat dalam intrik rahasia itu. Yang paling menyebalkan adalah Anda tidak berbicara dengan baik saat berbicara. Anda harus memiliki sesuatu di mulut Anda dan tidak mengatakannya dengan jelas. Ini masalah ketegangan. Jika para pengikut Wan Haizong seperti ini di depannya, itu akan menjadi tamparan di wajah. Jika Anda tidak berbicara dengan baik, Anda harus bertarung. Selain itu, kekuatan Liu Yunsan juga sangat mengerikan di antara para tetua besar di 4 prefektur Wan Xianzu. Tidak ada yang ingin dengan mudah menikah dengan pria tua ini, karena dia tidak akan berdebat dengan Anda sama sekali. Jika dia merasa tidak nyaman atau marah, dia tidak akan pernah punya kesabaran untuk berdebat dan melawan terlebih dahulu. Jika kamu berjanji padaku, aku akan mendengarkanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu akan diam saja. Jika tidak, kamu akan dipukuli sampai kamu diam saja. Itu sangat lugas, sangat sombong, sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, Tian Chengzi dan Wanyan tidak bingung ketika mereka melihat Liu Yunsan datang, dan mereka tidak ingin berbicara dengan Liu Yunsan lagi. Ini adalah dewa yang tidak dapat ditolak. Mereka memimpin tim untuk berpartisipasi dalam konferensi 10.000 abadi, bukan untuk bertengkar tentang berbagai hal. Semuanya akan dibahas setelah pertemuan selesai. Wanyan menatap Tian Chengzi, matanya masih menyipit, lalu dia berjalan menuju istana. Tian Chengzi dengan sopan menyapa Liu Yunsan, lalu bersiap untuk membawa orang ke istana. Tetapi Liu Yunsan berkata, "Saudara Tian, tunggu sebentar." Tian Chengzi menatap Liu Yunsan tanpa diduga dan berkata, "Ada apa dengan saudara Liu?" Liu Yunsan berkata, "Saudara Tian, Anda juga tahu tentang pertemuan 10.000 abadi baru-baru ini. Kami rumah Liu Xian dan rumah Tianan Anda diganggu oleh Sekte Lama dan Sekte Yuanyang. Kali ini, kami tidak bisa begitu pengecut. Apa maksud saudara Liu?" Mata Tian Chengzi sedikit bersinar, tetapi tetap saja. "Kami membuat aliansi," kata Liu Yunsan tanpa menyembunyikan apapun. Tian Chengzi berpura-pura sedikit cemberut, tetapi dia sangat senang di dalam hatinya. Ini benar-benar hal yang baik untuk dikirim ke pintu. Dia tidak berpikir untuk membentuk aliansi dengan Liu Xianfu sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkan temperamen buruk Liu Yunsan, dia merasa bahwa Liu Yunsan mungkin menolak untuk melakukannya, jadi dia tidak menyebutkannya. Tanpa diduga, Liu Yunsan mengusulkannya atas inisiatifnya sendiri. Ketika Liu Yunsan melihat Tian Chengzi mengerutkan kening, amarahnya kembali memuncak dan berkata, "Jika kamu setuju, kita akan mencapai kesepakatan yang sopan. Orang-orang dari kedua keluarga kita tidak dapat saling bertarung. Jika tidak, kita akan bertarung seolah-olah aku tidak mengatakannya." Tian Chengzi mengetahui amarah Liu Yunsan dan tidak dapat mempermainkannya di depannya, jadi dia setuju dengan gembira. "Baiklah, mari kita buat aliansi. Jika kita tidak membuat prestasi apapun kali ini, kita akan mengalami kesulitan di masa depan," kata Tian Chengzi. Liu Yunsan berkata, "Jika mereka tidak bergantung pada Xianzong dari Zhaohua, kita tidak akan begitu tertindas. Kapan kita mengadakan pertemuan 10.000 abadi di rumah Liu Xian, kita masih akan mengalahkan Yuan Yangzong hingga patuh." Kata-kata Liu Yunsan sama sekali tidak salah. Siapapun yang mengadakan konferensi Wan Xian adalah pengadilan rumah, yang memiliki keuntungan mutlak. Bukan berarti Wan Haizong dan Tiananfu tidak memiliki tokoh yang luar biasa, dan setiap sesi memilikinya sendiri. Namun, setiap sesi kehilangan kesempatannya karena itu bukan tempat utama. Itu juga berakhir dengan kematian, cedera, dan cacat. Mendengar kata-kata Liu Yunsan, Ye Chen tahu bahwa lelaki tua itu pasti orang yang pemarah dan guru yang buruk. Dia tidak bisa tidak memujinya. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mereka memasuki istana bersama. Setelah melangkah ke istana, gelombang ruang datang, dan semua orang yang memasuki istana telah datang ke dunia ruang istana. Di sini adalah dunia yang luas, tak terbatas. Di depan area ini, ada arena tantangan, ada banyak kursi, ditempatkan di sekitar arena tantangan. Di satu sisi, ada mimbar dengan beberapa singgasana di atasnya, yang jelas untuk tokoh-tokoh besar Xianzong. Di sekitar arena, itu dibagi menurut masing-masing pemerintahan. Tian Chengzi membawa orang-orang dari rumah besar Tianan ke daerah di mana rumah besar Tianan berada. Kemudian semua orang duduk dan menunggu dimulainya pertemuan. Saat ini, tuan rumah-rumah Jinyang dan orang-orang dari Zhaohua Xianzong belum datang. Saat ini, semua anak muda yang berpartisipasi dalam konferensi itu penuh dengan ekspresi gembira. Mereka telah menunggu hari ini sejak lama. Mereka ingin tampil menonjol dalam konferensi seperti itu, dan kemudian mendapatkan penghargaan dari Dewa Alam yang abadi, dan akhirnya terbang ke langit. Setelah menunggu sekitar 1/4 jam, orang-orang dari rumah besar Jinyang akhirnya muncul, dan orang yang memimpin tim itu adalah Yang Yuan, pria sejati. Dengan senyum di wajahnya, pria sejati Yang Yuan berkata sambil tersenyum ketika dia tiba di rumah Jinyang, "Mari kita tunggu lama. Sejarah pengawasan antara patriark dan faksi bawahan Caihua Xianzong akan segera datang."
Dalam waktu kurang dari beberapa menit, sekelompok orang lain muncul. Aura mereka jelas berbeda dan mereka memiliki perasaan menjadi superior. Sosok mereka langsung tiba di mimbar, di depan singgasana terbesar di tengah berdiri seorang pria parubaya dengan pakaian lari jarak jauh berwarna biru air. Di sebelah kiri pria parubaya itu adalah seorang pria berjanggut. Pria ini adalah Yi Suishui, Patriark Sekte Yuanyang. Di sisi kanan pria parubaya itu berdiri seorang pria muda. Pria muda itu cukup tampan dan sangat cantik. Di belakang ketiganya, masih ada beberapa orang yang berdiri. Mereka semua mengenakan pakaian lari jarak jauh putih yang disulam dengan burung bangau. Mereka semua anggun dan mengesankan. Orang-orang ini semua adalah murid Xianzong, dan mereka tidak lemah. Mereka tidak berpartisipasi dalam pertemuan kali ini, juga tidak meremehkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan dengan orang-orang dari 4 prefektur. Namun, pria tampan itu adalah anggota murid inti dari Sekte Abadi Alam. Meskipun dia bukan beberapa yang teratas, dia juga Qin Wu yang ke-10. Pria parubaya di tengah adalah seorang penatua Xianzong, bernama Yang Xiankei. Meskipun dia bukan salah satu penatua terpenting di sekolah, dia hanya sedikit lebih lemah. Kali ini, lebih salah untuk mengawasi majelis 10.000 abadi sebagai sejarah pengawasan. Yang Xiankei duduk di singgahsana, melirik semua orang, dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi juga penuh dengan martabat. Dia berkata, konferensi 10.000 abadi telah sangat sukses sejak sesi pertama Cai Hua Xianzong. Itu juga telah memberikan banyak bakat bagi Kaisar dan mempromosikan pertukaran persahabatan antara 4 pemerintah. Saya berharap bahwa di bawah pengawasan saya, sesi konferensi 10.000 abadi ini tidak hanya akan berakhir dengan sukses, tetapi juga penuh dengan kejutan. Mengenai aturan dan hal-hal konferensi ini, Anda semua telah melihatnya, jadi saya tidak akan banyak bicara tentangnya. Singkatnya, segala cara adalah bagian dari kekuatan Anda. Tunjukkan cara Anda selama Anda hidup dan bersinar, maka Anda dapat memasuki Sekte Alam Abadi dan menjadi anggotanya. Sejak saat itu, Anda akan memulai jalan yang luar biasa. Selain memberitahu semua orang di tempat kejadian untuk tidak mengganggu pertemuan, Yang Xiankei juga mengiklankan para murid Cai Hua Xianzong. Beberapa kata sederhana ini, biarkan kali ini berpartisipasi dalam pertemuan semua orang yang mendidihkan darah. Siapa yang tidak ingin menjadi murid Sekte Alam Abadi dan memulai jalan yang luar biasa? Mereka semua ingin datang, jadi mereka sangat ingin datang. Hanya ada satu kesempatan, kalian harus mengambilnya. Yang Xiankei melihat mata banyak orang yang berbinar, lalu dia tersenyum puas dan berkata, kalau begitu, pertemuan 10.000 abadi akan resmi dimulai. Tuan Yi, kalian dapat memimpinnya. Yi Suishui segera berdiri dan memberi hormat kepada yang terlebih dahulu. Kemudian dia berkata dengan suara lantang, dengarkan semua peserta. Hal pertama dari pertemuan ini adalah menyingkirkan gunung, yaitu kompetisi berburu. Peraturannya, kalian semua harus mengerti, mendapatkan lebih dari 20 kristal iblis, dapat melewati babak eliminasi pertama. Jangan mencoba untuk menipu. Jika kalian ditemukan menipu, kalian akan langsung didiskualifikasi, dan pada saat yang sama, kalian akan dihukum berat. Yi Suishui selesai, lalu menunjuk ke sebuah gunung di kejauhan dan berkata, gunung itu adalah tempat berburu. Waktunya 2 batang dupa, ayo pergi. Setelah Yi Suishui selesai berbicara, sebatang dupa muncul di tangannya, yang langsung dimasukkan ke dalam pedupaan di mimbar, dan dupa mulai menyala. Pada saat ini, semua peserta berdiri dan langsung menuju ke gunung. Ye Chen tetap bersikap rendah hati di antara kerumunan di Tiananfu, dan dia tidak terburu-buru ke depan. Bagaimanapun, dia tidak menunjukkan gunung dan embun, dan tidak menarik perhatian. Semua orang tiba di pegunungan ini, dan kemudian hampir terbagi menjadi 4 kubu, berpencar dan pergi ke 4 arah yang berbeda. Setelah memasuki pegunungan, semua orang menghilang ke laut seperti seekor lembu jantan. Orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan itu sudah sibuk, dan mereka yang memimpin tim tidak puas satu sama lain. Jika bukan karena Xiang, pengawas Xianzong dari Zhaohua, yang telah membuka tempat ini terlebih dahulu, mereka pasti akan saling memarahi. Liu Yunsan dan Tian Chengzi saling memandang dan mereka diam-diam. Sebelum mereka memasuki istana, mereka telah membuat kesepakatan. Untuk menghindari saling serang, orang-orang dari kediaman Tianan memasuki pegunungan dengan pita merah di lengan mereka, sementara mereka yang berada di kediaman Liu Xian mengikatkan pita putih di lengan mereka. Dengan cara ini, begitu mereka melihat pita seperti itu, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat saling menyerang. Tidak hanya itu, untuk menghindari orang-orang dari kediaman Jinyang dan kediaman Zixian agar tidak mengetahuinya, mereka juga memiliki kode rahasia. Selama mereka memiliki kode rahasia, mereka adalah sekutu. Jika tidak, mereka dapat membunuh. Namun, selain orang-orang dari kediaman Jinyang, yang tidak kita ketahui adalah bahwa di pegunungan ini, selain orang-orang dari 4 prefektur, ada juga orang-orang dari Zhaohua Xianzong yang telah lama berada di pegunungan. Setelah memasuki pegunungan, orang-orang di kediaman Tianan semuanya terbagi menjadi kelompok kecil dan kelompok kecil pasukan. Orang-orang dari Jiu Huazong, Qing Chengshan, suku Jiuli, dan Villa Tianjian semuanya bertindak sendiri-sendiri dan bertindak bersama-sama. Semua orang di gerbang Tianzu bersedia mengikuti Yin He. Mereka merasa aman di sekitar Yin He. Hanya Mo Tianzu, Xiao Han,
dan Ye Chen yang memilih untuk bertindak sendiri. Lebih aman mengikuti Yin He, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan diri mereka sendiri. Mereka percaya bahwa setiap saat, mereka memiliki sepasang mata yang menatap dan mengamati tindakan mereka. Titik nyala mereka akan ditemukan di bawah sepasang mata ini. Namun, mereka salah. Tidak ada seorang pun yang mengawasi di sini. Satu-satunya hal yang dapat membuktikan kemampuan Anda adalah berapa banyak kristal iblis yang Anda miliki setelah ronde pertama. Alasan mengapa Ye Chen bertindak sendiri sangat sederhana. Dia tidak ingin orang lain mengetahui kekuatannya sendiri. Dia harus tetap bersikap rendah hati. Ye Chen dengan cepat memisahkan diri dari pasukan. Yin He melihat Ye Chen pergi, matanya berbinar dengan warna dingin, dan dia bersenandung dalam hatinya, biarkan aku membiarkanmu hidup untuk saat ini, tetapi kamu tidak bisa menjalani pertemuan ini. Setelah Ye Chen meninggalkan pasukan, dia merasa lega dan mulai mencari monster di pegunungan. Selama 20 kristal iblis dapat melewati babak pertama, itu menunjukkan bahwa tidak banyak monster di dalamnya. Tampaknya jika kamu ingin mengumpulkan 20 kristal iblis ini, kamu tidak hanya harus membunuh 20 binatang iblis, tetapi juga merebutnya dari tangan orang lain. Ye Chen berpikir dalam benaknya, dan kemudian langsung memahami tujuan potensial dari aturan ini, yaitu, lebih banyak biksu dan lebih sedikit daging, dan kemudian membiarkan semua orang saling bertarung. Aturannya tampak sederhana, tetapi semuanya berlubang. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, persyaratanku tidak tinggi. Cukup untuk mendapatkan 20 kristal iblis. Tetapi yang tidak diketahui Ye Chen adalah betapa sulit dan berbahayanya baginya untuk memiliki permintaan yang begitu rendah. Namun, keberuntungan Ye Chen juga relatif baik, dan segera menemukan monster, yaitu monster serigala. Itu bukan pengingat besar, dan kekuatannya telah mencapai puncak lantai 8 Zenxian. Begitu iblis serigala melihat Ye Chen, dia meledakkan cahaya ganas di matanya, menatap Ye Chen dengan ganas, dan mengeluarkan raungan rendah di mulutnya. Ye Chen tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, kamu panggil lebih banyak teman, itu yang terbaik. Iblis serigala meraung dan bergegas ke Ye Chen. Tubuh Ye Chen melintas, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada iblis serigala. Dia memegang seorang prajurit yang patah dan mendayung langsung ke kepala iblis serigala. Puff, kepala iblis serigala itu langsung terpotong oleh para prajurit yang hancur, dan darahnya menyembur keluar. Tubuh iblis serigala itu menghantam tanah dan terus berkedut. Dalam keadaan sekarat, matanya masih menunjukkan warna kengerian. Ye Chen pergi ke depan iblis serigala, dan tanpa ragu mengeluarkan kristal iblis milik iblis serigala itu. Kristal iblis seukuran apel berkelap-kelip di tangan, dan kekuatan abadi yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Jika itu disempurnakan untuk seorang biksu di bawah 8 tingkat keabadian sejati, itu pasti dapat ditingkatkan ke tingkat. Ye Chen baru saja menyimpan kristal iblis itu, berpikir bahwa peruntungannya tidak buruk, dia merasa bahwa seseorang muncul di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seorang pemuda berpakaian putih mencibir padanya. Pemuda berpakaian putih itu penuh dengan kepercayaan diri dan kebanggaan, yang merupakan semacam kebanggaan dari lubuk hatinya. Ye Chen menatap pemuda berpakaian putih itu. Dia sepertinya ingat bahwa tidak ada orang seperti itu di 4 prefektur. Ye Chen mengamati semua orang dengan saksama sebelum ronde pertama, dan mencatat isi hatinya, tetapi dalam ingatannya, tidak ada pemuda berpakaian putih di depannya. Serahkan kristal iblis di tanganmu, mungkin kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup. Pemuda berpakaian putih itu mengulurkan tangannya seolah-olah dia sedang mengambil kembali barang-barangnya sendiri. Ye Chen tidak tahu siapa pemuda berpakaian putih itu, tetapi jika dia menginginkan sesuatu darinya, itu tergantung pada kemampuanmu. Jika kamu mau, kamu bisa mengalahkanku terlebih dahulu, kata Ye Chen sambil tersenyum tipis. Pemuda berpakaian putih itu memiliki kilatan cahaya dingin di matanya, dan kekuatan keabadian keluar dari tubuhnya dan membunuhnya ke arah Ye Chen. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pemuda berpakaian putih itu sangat percaya diri. Bahkan jika dia berada di alam yang sama dengan Ye Chen, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan membunuh Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan menyaksikan pemuda berpakaian putih itu membunuhnya. Dia tidak bergerak. Pemuda berpakaian putih itu berpikir bahwa kecepatannya terlalu cepat. Ye Chen tidak bereaksi, dan dia masih diam-diam bangga. Namun, di detik berikutnya, tubuh Ye Chen tiba-tiba menghilang di depan matanya. Pemuda berpakaian putih itu terkejut. Senyum bangga di wajahnya menjadi kaku dalam sekejap. Dia hanya merasakan hawa dingin membunuh yang menyelimutinya dan membuatnya kedinginan. Puff! Kemudian, pemuda berpakaian putih itu menyemburkan darah dari tenggorokannya, dan matanya menjadi takut dan kemudian putus asa. Dia sama sekali tidak melihat tangan Ye Chen. Bagaimana lehernya bisa terpotong? Bai Chen memandangi tubuh pemuda itu, lalu jatuh. Ye Chen menyeka darah pada prajurit dan berkata, saya benar-benar minta maaf, kristal iblis di tangan saya tidak bisa digunakan. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda sangat percaya diri. Saya hanya tahu bahwa Anda mungkin adalah murid dari Sekte Abadi Alam dan Alam. Ada ekspresi ngeri di mata pemuda berpakaian putih itu. Ketika Ye Chen melihat ekspresi ini, dia tahu bahwa dia telah menebaknya dengan benar. Dia tidak bisa menahan rasa takut di dalam hatinya.
Dia telah lama tahu bahwa beberapa murid dalam atau luar akan berpartisipasi dalam pertemuan 10.000 abadi, tetapi dia tidak menyangka akan berpartisipasi dengan cara seperti itu. Dia telah menunggu dalam waktu yang lama. Pada saat ini, Ye Chen segera memiliki banyak spekulasi di benaknya, dan kemudian dia meraba-raba pemuda berpakaian putih itu dan menemukan sekantong surga dan bumi. Kemudian dia menatap pemuda berpakaian putih itu dan berkata, apakah ada kristal iblis di sini? Dan murid-muridmu dari Sekte Abadi Alam juga membutuhkan kristal iblis. Mungkin penilaian Sekte Abadi berbeda dari kita, tetapi tujuannya adalah kristal iblis. Ye Chen menatap ekspresi pemuda berpakaian putih itu, yang membuktikan dugaannya. Ye Chen berkata, ini adalah keberuntunganmu untuk menjadi murid Xianzong. Tetapi hari ini, keberuntunganmu telah berakhir. Ye Chen mengatakan itu, mata pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba menunjukkan warna panik, dia telah melihat niat membunuh di mata Ye Chen. Puff, prajurit yang patah itu terus-menerus dimasukkan ke dalam hati pemuda berpakaian putih itu, yang tidak menutup matanya sampai mati. Merek jiwa dari tas Qiankun milik pemuda berpakaian putih itu telah menghilang. Ye Chen membuka tas itu dan melihat bahwa ada kristal iblis di dalamnya, tetapi hanya ada 3. Selain kristal iblis, ada banyak batu abadi dan hal-hal lain, yang diperlukan untuk kultivasi. Ye Chen mengumpulkan semuanya, tanpa diduga mengirim 3 kristal iblis, sekarang Ye Chen memiliki 4 kristal iblis di tangannya, yang lebih berharga daripada membunuh binatang iblis. Setelah melihat iblis itu, mereka semua melanjutkan pencarian mayat. Ye Chen melihat mayat monster-monster ini dan menemukan bahwa mereka telah mati selama beberapa waktu, setidaknya sebelum mereka memasuki pegunungan. Oleh karena itu, monster-monster ini pasti telah dibunuh oleh para pengikut Xianzong, dan kristal-kristal iblis itu jatuh ke saku mereka. Itu benar-benar lubang yang besar. Bukankah sudah jelas bahwa kita harus pergi ke orang-orang Zhaohua Xianzong untuk merampoknya? Ye Chen menghela nafas tak berdaya. Dia memperkirakan bahwa tugas para pengikut Sekte Xianzong adalah untuk mendapatkan kristal iblis dan merebut kristal iblis dari orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan itu. Setelah putaran pertama, dia bisa hidup, dan jumlah kristal iblis memenuhi persyaratan, maka dia dianggap lulus ujian. Waktu untuk melihat pilar pertama dari dupa akan segera tiba. Ye Chen Cai hanya memiliki 4 monster, yang jumlahnya jauh dari 20. Monster Ye Chen tidak menemukannya, tetapi bertemu dengan seorang Zihuafo, pihak lain juga merupakan lapisan ke-9 abadi sejati, dia melihat Ye Chen dari hati yang menyambar. Dengan tatapan dingin, tanpa berkata apa-apa, dia bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen mendengus dingin, benar-benar mendominasi. Aku akan melawanmu hari ini. Leluhurmu tidak akan mengenaliku jika aku tidak mengalahkanmu hari ini. Ye Chen tidak menggunakan prajurit yang rusak, tetapi langsung menghancurkannya dengan tinjunya. Kedua pria itu saling bertabrakan dalam sekejap. Hanya satu kali berhadapan, pihak lain telah terbang keluar. Ye Chen tidak memberinya kesempatan untuk mendarat. Dia menghindari tubuhnya dan mencapai kecepatan maksimum. Pada saat pihak lain tidak mendarat, tinjunya meledak lagi. Kali ini, 9 pukulan berturut-turut mematahkan semua tulang pihak lain dan mengubah seluruh orang menjadi genangan lumpur. Pihak lain meraung kesakitan, meskipun tidak mati, tetapi lebih menyakitkan daripada kematian. Ye Chen mengambil tas surga dan bumi ke tangannya, dan setelah menghapus tanda jiwa, dia menemukan kristal iblis darinya. Sisa barang di tas surga dan bumi, kecuali batu abadi, tidak dapat dilihat. Setelah mengambil batu abadi, saya membuang tas Qiankun. Semoga berhasil. Ye Chen melihat lawan yang hanya memiliki setumpuk daging dan darah, menjatuhkan sepatah kata dan pergi. Ye Chen memiliki 5 kristal iblis di tangannya, tetapi ini terlalu sedikit. Tidak mungkin untuk terus seperti ini. Jika dia belum mengumpulkan 20 kristal iblis pada waktu yang ditentukan, apakah dia tidak akan tersingkir di babak pertama? Jika babak pertama tersingkir, benar-benar tidak ada kesempatan untuk memasuki Sekte Alam Abadi. Ye Chen memikirkan ini, menggertakkan giginya, dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya kamu hanya dapat menggunakan gerakan besar. Katakanlah, bagi 2 tubuh terpisah keluar, tubuh nyata dan tubuh Sen terpisah, jadi mendapatkan kristal iblis lebih mungkin. Di pegunungan ini, Ye Chen bukan satu-satunya yang khawatir. Banyak orang yang khawatir, monster itu telah terbunuh. Di mana ada jejak monster itu? Tidak hanya itu, tetapi juga akan diserang oleh orang lain. Itu adalah masalah kecil bahwa kristal iblis dirampok, dan mungkin itu akan merenggut nyawanya sendiri. Setelah Ye Chen menggunakan pemisahan, efisiensinya telah meningkat pesat. Salah satu dari mereka menemukan binatang iblis, berhasil membunuhnya, dan memperoleh kristal iblis. Yang lain menjadi sasaran orang lain, dan akhirnya dibunuh oleh Fan Shen dan memperoleh kristal iblis. Jika turun dengan kecepatan seperti ini, masih mungkin untuk mendapatkan 20 kristal iblis. Ye Chen melihat harapan dan menjadi lebih gila. Dia mencari di pegunungan dengan kecepatan tercepat. Ketika dia melihat monster, dia membunuhnya. Ketika dia melihat seseorang yang tidak menyukai matanya, dia merampoknya. Seiring berjalannya waktu, hanya setengah kolom dupa yang tersisa. Banyak orang seperti semut di panci panas. Mereka gelisah seolah-olah mereka lapar dan marah. Ketika mereka melihat mangsanya, mereka melompat ke atasnya.
Semakin banyak orang terbunuh dalam seluruh pertempuran. Kakak seperguruan, kristal iblis telah diambil olehmu. Bagaimana kita bisa melewati babak pertama? Di suatu tempat di pegunungan, para pengikut Yansu yang mengikuti Yin He berkata dengan sangat tidak puas. Yin He bersenandung, bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu tidak dapat melewati babak pertama, jadi itu tidak sebaik memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Jika aku menjadi murid Sekte Alam Abadi, kamu akan mendapatkan manfaat bersamaku. Jika aku gagal, kamu tidak bisa mendapatkan apapun. Kakak seperguruan benar, sekarang kristal iblis itu sangat langka. Bahkan jika kita mendapatkan satu atau dua, itu tidak berguna. Lebih baik kita bekerja sama untuk melengkapi kakak seperguruan. Murid lain segera menyanjung. Meskipun orang lain tidak mau menjadi lawan Yin He, dan tidak mau ikut bermain kecap, tetapi dari situasi saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Jika Yin He benar-benar menjadi murid Sekte Alam Abadi di masa depan dan dapat membawa manfaat bagi mereka, tidak akan rugi untuk membantu Yin He kali ini. Setelah mengetahui hal ini, para murid ini tidak mengeluh. Yin He berkata, itu benar-benar hantu. Bagaimana mungkin ada begitu sedikit monster? Terlalu sulit untuk mengumpulkan 20. Kakak seperguruan, kita akan merampok orang lain. Dengan begitu banyak dari kita, tidak ada dari kita yang menjadi lawan kita. Seorang murid menyarankan. Mata Yin He berbinar dengan cahaya dingin dan berkata, baiklah, hanya ada satu cara. Dalam kasus terlalu banyak biksu dan sedikit prajurit, mereka semua memilih untuk merampok. Jika tidak, mustahil untuk mendapatkan 20. Ye Chen berjalan cepat melewati pegunungan untuk menemukan target. Dia memiliki 13 kristal iblis di tangannya, dan masih kurang 7. Tidak banyak waktu tersisa, dia harus mencapai 20 sebelum akhir waktu. Namun, Ye Chen telah diawasi oleh orang-orang saat ini. Seorang pemuda berjubah emas bergerak cepat di belakang Ye Chen. Dia tidak terburu-buru untuk bertarung dengan Ye Chen, tetapi ingin mengikutinya. Namun, Ye Chen tersapu oleh kekuatan jiwa yang kuat, dan Ye Chen telah ditemukan olehnya. Ye Chen tidak punya waktu untuk bermain petak umpet dengan pemuda berjubah emas, dan berhenti langsung untuk menghadapi pemuda berjubah emas. Dalam ingatan Ye Chen, pemuda berjubah emas itu bukanlah anggota dari 4 prefektur, jadi pemuda berjubah emas itu pastilah orang dari Sekte Keberuntungan Abadi. Bagaimana kau bisa menemukanku? Itu benar-benar mengejutkanku. Pemuda berjubah emas itu tersenyum bangga. Ye Chen berkata, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Karena kau mengikutiku, aku telah menemukanmu. Jika kau ingin merampok kristal iblisku, aku dapat memberitahumu bahwa kau telah memilih orang yang salah. Haha, seorang abadi sejati berani berbicara begitu keras di hadapanku. Meskipun pemuda berjubah emas itu tersenyum, senyum di wajahnya dingin dan suram. Pada saat yang sama, saat berbicara, dia telah bergegas menuju Ye Chen. Kekuatan abadinya mengalir keluar, napasnya melonjak, lapisan makhluk surgawi sejati. Kekuatan seperti itu juga sangat bagus, tetapi dia tidak terlalu beruntung hari ini, bertemu Ye Chen, juga pantas mendapatkan nasib buruknya. Setelah sekian lama, aku telah menangkap ikan besar. Begitu Ye Chen melihat pemuda berjubah emas itu, dia tahu bahwa pasti ada banyak kristal iblis di tubuh pemuda itu. Lapisan peri tidak ada di mana-mana, jadi kristal iblis di tubuh tidak mengatakan ada sekitar 10, ada 7 atau 8, itu seharusnya normal. Mata Ye Chen menyipit dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Pada saat pemuda berjubah emas itu terbunuh, Ye Chen mengeluarkan seluruh kekuatannya. Napasnya tidak tersembunyi, dan dia bergegas keluar sepenuhnya. Pada saat ini, Ye Chen telah mencapai batas kekuatannya sendiri, tanpa syarat, dan kecepatannya juga telah mencapai batas, langsung menuju pemuda berjubah emas. Pemuda berjubah emas itu merasakan napas Ye Chen yang mengerikan, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Mereka telah bertabrakan satu sama lain dalam sekejap mata. Pada saat tabrakan, prajurit yang patah itu terbang keluar dengan tenang, berubah menjadi pedang yang tak terlihat dan membunuh pemuda berjubah emas itu. Pada saat itu, pemuda di Jin Pao dalam keadaan ketakutan. Serangan Ye Chen sangat mengerikan. Keterkejutannya belum hilang, dan dia tidak menyadari bahwa para prajurit yang hancur itu mendekat. Dalam jarak yang begitu dekat, bahkan jika mereka merasakannya, mereka tidak dapat melarikan diri. Rasa membunuh menyelimuti pemuda berjubah emas itu. Sebelum dia sempat bereaksi, prajurit yang hancur itu langsung menembus alisnya dan membuat 2 lubang di satu pedang. Pemuda berjubah emas itu tidak pernah mengerti bagaimana dia mati. Ye Chen menemukan tas surga dan bumi dari pemuda berjubah emas itu. Ada 10 kristal iblis di dalamnya. Ye Chen sangat gembira. Ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Sekarang dia memiliki lebih dari 20 kristal iblis, tidak perlu mencari kristal iblis dengan susah payah. Dia berkata untuk tetap bersikap rendah hati, itu tidak boleh terlalu mencolok. Ye Chen akan memanggil 2 orang secara terpisah, menyingkirkan semua kristal iblis, lalu berjalan santai di pegunungan. Dibandingkan dengan kemudahan Ye Chen, banyak orang masih berjuang untuk merebutnya, sibuk. Nenek, ini benar-benar kemalangan ibunya. Dia hanya mendapat 5 kristal iblis. Benarkah ronde pertama akan tersingkir? Saat mencari mangsa di pegunungan, desisan angin mengutuknya. Kakak, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa tersingkir di ronde pertama.
Desisan hujan sangat enggan untuk berkata. Apa lagi yang bisa kulakukan? Pergi dan cari mangsa dan rebutlah. Desisan angin benar-benar marah, meraung. Beberapa tidak bekerja sia-sia, berikan aku kristal iblis, kau akan tersingkir juga. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian ungu berkata sambil tersenyum. Wajah Si Feng berubah. Melihat senyum pemuda berpakaian ungu itu, dia merasakan getaran di hatinya. Auranya sendiri dapat sepenuhnya menekannya. Dia benar-benar seorang master abadi. Sulit baginya untuk mendapatkan 5 kristal iblis di dalam hatinya. Sekarang dia harus memberikannya kepada orang lain. Sungguh sial untuk pulang. Si Feng bukan orang bodoh. Dalam menghadapi lawan seperti itu, tidak perlu berjuang keras. Sangat penting untuk melindungi hidupnya, jadi dia menyerahkan ke 5 kristal iblis itu. Itu saja, kata angin. Pemuda berbaju ungu itu melihat ke 5 kristal iblis itu dan berkata dengan senyum ramah, ya, aku akan memaafkanmu jika kamu bekerja sama dengan baik. Begitu pemuda berbaju ungu itu berkedip, tubuhnya menghilang. Setelah pemuda itu melihat sandiwara itu, angin pun menghilang. Akhirnya aku mengerti bahwa ini adalah masalah antara makhluk surgawi dan para master. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Paling-paling, kita bermain kecap asin. Kata air yang mendesis. Senang sekali bisa menyelamatkan hidupmu. Lihatlah beberapa orang. Jika mereka memiliki kehidupan, mereka akan mati untuk kembali. Ketiga bersaudara itu menghela nafas dalam-dalam di sini. Tidak jauh dari sana, Ye Chen menatap mereka dengan tenang dan sedikit mengangkat mulutnya. Dia melihat pemandangan tadi, sangat menarik bagi ketiga bersaudara itu untuk bertahan hidup. Kalau tidak, pemuda berbaju ungu itu pasti sudah banyak membunuh. Kau akan meminta lebih banyak lagi. Ye Chen berbisik pada dirinya sendiri, lalu menghilang. Sudah berapa banyak orang yang datang ke Cai Hua Xianzong, dan berapa banyak ahli surgawi yang ada? Tingkat berapa yang paling tinggi? Ye Chen berpikir, dari kekuatan orang-orang ini, pada dasarnya kita dapat melihat kekuatan keseluruhan para pengikut Cai Hua Xianzong. Jika para pengikut biasa dari sekte luar dan dalam semuanya memiliki alam tingkat bawah atau menengah dari para dewa surgawi, maka Cai Hua Xianzong benar-benar salah satu dari 7 sekte abadi. Seiring berjalannya waktu, tiang dupa kedua di mimbar hampir selesai. Para pejabat yang bertanggung jawab atas keempat pemerintahan semuanya menatap ke arah dupa. Tian Chengzi dan Liu Yunsan gugup. Entah berapa banyak dari mereka yang bisa melewati babak pertama kali ini. Namun, Wanyan tidak bingung dan Yang Yuan Zhenren tampak tenang, seolah-olah mereka telah melihat akhir permainan. Di pegunungan, penjarahan dan pertempuran masih berlangsung. Ye Chen berkeliaran seperti orang yang menganggur. Dia melihat banyak adegan perkelahian, tetapi dia tidak muncul. Semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak perlu baginya untuk bergerak, dan kemudian membawa seluruh tubuhnya yang genit, ketika saatnya tiba untuk menarik perhatian orang lain akan merepotkan. Namun, terkadang dia takut pada apapun. Ye Chen tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia tidak punya cara untuk meminta masalah. Ketika Ye Chen berkeliaran, dia bertemu dengan sekelompok orang Yin He. Tidak apa-apa, namun selain Yin He, ada juga murid-murid Yuan Yangsong. Di antara murid-murid ini, Ye Chen pernah bertemu Wang Yuanlou sebelumnya. Semuanya baik-baik saja, yang terpenting adalah Yi Tianyun, murid pertama sekte Yuanyang, juga ada di sana. Kedua belah pihak saling berhadapan. Meskipun dia agak jauh, Yi Tianyun dan Yin He secara alami mudah menemukannya. Ye Chen melihat situasi ini dan segera bersiap untuk pergi. Tetapi bisakah Yin He Qi melakukan apa yang dia inginkan? Bahkan jika Yin He tidak membiarkan Ye Chen pergi seperti ini, Wang Yuanlou berteriak ketika dia melihat Ye Chen. Aku bilang orang Tianzumen itu, kakak seperguruanmu ada di sini. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu membanggakan terakhir kali? Seberapa hebat kakak seperguruanmu? Bagaimana dia bisa bertahan? Dalam hati Ye Chen, dia mengutuk leluhur Wang Yuanlou selama 18 generasi. Apakah keberuntungan ini sudah habis? Apa yang terjadi dengan hal seperti itu? Ye Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Aku masih punya hal lain untuk dilakukan, jadi aku tidak akan mengganggu pembicaraan dari hati ke hatimu. Aku akan pergi dulu, dan kamu bisa melanjutkan. Ye Chen berbalik hendak pergi, tetapi Yin He mencibirnya. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan seperti itu? Adik seperguruan Ye, kamu adalah anggota sekte Tianzu. Aku khawatir tidak baik pergi dalam keadaan seperti ini. Kata Yin He. Kaki pertama Ye Chen belum melangkah keluar. Mendengar kata-kata Yin He, dia tahu bahwa Yin He tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, tetapi dia tidak akan mengikuti keinginan Yin He. Baiklah, kakak, kekuatan adik laki-laki itu lemah. Bahkan jika dia tinggal di sini, itu hanya akan menambah masalah. Akan buruk jika kamu melewatkan urusan kakak laki-laki itu, kata Ye Chen. Jika itu adalah semacam persatuan eksternal, bukankah itu semacam humor untuk bersatu dengan orang lain? Ye Chen segera berkata dengan benar, kakak seperguruan benar, ini harus disatukan. Yin He melihat Ye Chen mengikutinya seperti ini, dan tiba-tiba dia sedikit bingung. Dia berpikir bahwa jika Ye Chen tidak setuju untuk tinggal, dia akan punya alasan untuk berurusan dengan Ye Chen. Namun,
Saya tidak menyangka bahwa kata-kata Ye Chen begitu benar, kata-katanya seperti pukulan di kapas, dan tidak ada efek sama sekali. Ye Chen tidak hanya mengatakan itu, tetapi juga melakukannya. Dia datang ke sisi Yin He dan berdiri untuk menghadapi orang-orang Yuan Yangsong. Posturnya sama dengan garpu sapi miliknya sendiri. Anak ini benar-benar 250. Wang Yuanlou mencibir dengan nada mencemooh. Siapa yang kamu bicarakan di 250? Ye Chen tidak memiliki jalan napas yang baik. 250 mengatakan kamu. Wang Yuanlou tidak ragu untuk menjawab. Setelah menjawab ini, Yi Tianyun segera mengerutkan kening, samar-samar memiliki arti ketidakpuasan. Ye Chen juga bangga tersenyum, dan seluruh gerbang Tiansu juga menunjukkan senyum sarkastik. Wang Yuanlou bereaksi terhadap ini dan segera memarahi, kamu bajingan, kamu berani menggodaku, aku akan membunuhmu. Tuan ini tidak melakukan apapun dengan mulutnya. Ye Chen berkata dengan cepat. Namun, Wang Yuanlou terlalu malas untuk menjawab kata-kata Ye Chen. Dia bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memiliki perlindungan Yi Tianyun dan takut pada Wall. Bagaimana dengan Ye Chen? Yin He tidak bermaksud menghentikannya, yang membuat Yuan Lao Wang tidak bermoral dan mencibir, wah, kakak seperguruanmu tidak peduli padamu. Sepertinya hubungan kalian tidak terlalu baik. Mengapa kamu membutuhkan kakak seperguruanku? Jangan katakan untuk berurusan denganmu, itu untuk berurusan dengan saudara sepelatihanmu Yi Tianyun, itu tidak masalah. Ye Chen menyanjung Yin He. Hati Yin He meledak dengan bangga, tetapi wajah Yi Tianyun muram, berkata, Yin He, apakah tidak apa-apa untuk berurusan denganku? Kalau begitu, mari kita bertanding. Ketika Yin He mendengar ini, dia tahu bahwa ucapan Ye Chen bukanlah pujian untuknya, melainkan sanjungan terhadapnya, dan lebih dari itu, menaruh kebencian padanya. Namun, saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Pihak lain telah menyatakan perang. Jika dia tidak menerima perang, dia akan ditertawakan sampai mati oleh Ye Chen. Saat ini, Ye Chen dan Wang Yuanlou telah bertemu satu sama lain. Wang Yuanlou tegas dan kejam. Dia benar-benar berusaha membunuh ritme Ye Chen. Namun, Ye Chen terus-menerus menghindar dan bersembunyi. Setiap kali, tampaknya berbahaya, tetapi tidak terluka. Saat Ye Chen menghindar, dia melihat situasi di depannya. Dia tahu bahwa Yin He dan Yi Tianyun akan bertarung, dan mulutnya sedikit terangkat dengan mencibir. Selama Yin He dan mereka bertarung, maka dia bisa lolos begitu saja. Dalam situasi yang kacau seperti itu, siapa yang akan memperhatikan hidup dan matinya sendiri? Benar saja, Yin He dan Yi Tianyun adalah kekuatan abadi yang melonjak, dan mereka siap untuk bertarung. Tubuh Ye Chen terus-menerus mundur, semakin jauh dari sekelompok orang, dan Wang Yuanlou tidak dapat menyerang Ye Chen. Dalam hatinya, dia merasa tidak punya muka dan semakin kesal. Dia marah dan meraung marah. Bajingan, kamu punya kemampuan untuk tidak bersembunyi sepanjang waktu. Wang Yuanlou menghela napas. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis, aku tidak bodoh. Jika aku tidak bersembunyi, aku akan melawanmu. Aku tidak bodoh. Wang Yuanlou marah. Serangan itu menjadi lebih ganas. Tubuh Ye Chen masih mundur. Wang Yuanlou mengejar Wang Yuanlou, tetapi dia tidak menyadari bahwa mereka jauh dari pandangan orang lain. Pada saat ini, Ye Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya sendiri. Ketika pedang Wang Yuanlou jatuh, prajurit yang patah di tangannya langsung membunuhnya dan bertabrakan dengan pedang Wang Yuanlou. Sebuah kekuatan yang kuat keluar dan langsung mematahkan pedang Wang Yuanlou. Pada saat yang sama, dalam ketakutan Wang Yuanlou, dia menikam Wang Yuanlou lagi. Ye Chen membuat tusukan di udara. Dia tidak memiliki roh pedang atau bayangan. Namun, Wang Yuanlou merasakan hawa dingin membunuh yang menyelimutinya. Jika dia ingin menghindar, dia merasa tidak bisa melakukannya. Puff! Pada saat ini, dua lubang darah muncul di tenggorokannya, dan darah menyembur keluar. Wang Yuanlou tidak dapat mempercayainya dan menutupi tenggorokannya. Matanya membelalak dan dia menatap Ye Chen. Dia tidak menyangka bahwa Ye Chen akan membunuhnya begitu saja. Ketika dia meninggal, dia tahu betapa kuatnya Ye Chen dan betapa bodohnya dia. Bangunan Wang Yuan jatuh ke tanah. Ye Chen mengambil tas surga dan bumi. Ada banyak batu abadi di dalamnya, dan ada 3 kristal iblis. Ye Chen mengambil semua yang berguna di dalamnya, lalu melemparkan tas surga dan bumi ke tanah, melihat pertempuran di kejauhan, dan berkata dengan santai, bertarunglah, semakin sengit kamu bertarung, semakin baik. Ye Chen tidak tinggal diam, dan segera pergi. Yin He dan Yi Tianyun sama-sama memiliki 3 tingkatan makhluk surgawi. Kekuatan mereka dapat dikatakan setara. Pertarungan itu sangat sengit, dan sulit untuk membedakan antara menang dan kalah. Setelah Ye Chen lolos, dia menjadi orang yang malas lagi, tetapi kali ini dia jauh lebih berhati-hati dan tidak akan membiarkan dirinya terlibat dalam masalah apapun. Tidak mungkin seorang abadi sejati ingin menantangku. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pada saat ini, Ye Chen mendengar minuman dingin, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya dengan rasa ingin tahu. Pandangan ini, matanya sedikit membeku, tubuhnya segera bergegas maju. Di depannya, Leng Qiuhan sedang berhadapan dengan seorang pemuda berbaju merah, dan Leng Qiuhan telah terluka. Ada beberapa luka di tubuhnya, dan ada darah di sudut mulutnya.
Dia tampak tidak stabil. Pemuda berbaju merah itu memiliki momentum yang kuat. Dia membunuhnya hingga musim gugur yang dingin. Ketika Ye Chen melihat pemandangan ini, dia membuat gerakan yang menentukan. Ye Chen menyerahkan tangannya dengan tenang dan menampilkan teknik pedang tanpa bayangan. Para prajurit yang hancur berubah menjadi bayangan dan membunuh mereka dengan diam-diam. Bahkan niat membunuh pun tersembunyi. Namun, pemuda berbaju merah itu juga merupakan kekuatan makhluk surgawi, dengan persepsi yang kuat. Dia segera menemukan Ye Chen di belakangnya. Dia terkejut di dalam hatinya dan tubuhnya melesat cepat. Dengan persepsinya yang kuat, dia langsung melawan. Bang! Pedang di tangannya bertabrakan dengan para prajurit yang hancur, menimbulkan percikan yang menyilaukan. Tubuh pemuda berbaju merah itu dikejutkan oleh kekuatan yang kuat dan dengan cepat mundur. Leng Qiuhan berterima kasih kepada Ye Chen karena telah menyelamatkannya, tetapi dia juga sangat khawatir. Dia berkata, "Saudara Ye, dia adalah peri. Kamu bukan lawanmu. Jangan khawatirkan aku. Pergilah." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan cerita peri? Dengan apa yang kamu katakan tadi, kamu akan diselamatkan hari ini." Mencari kematian, pemuda berbaju merah itu memberikan minuman dingin. Dia tidak menyangka bahwa seorang abadi sejati akan mengguncangnya. Ini benar-benar memalukan. Tidak ada salahnya untuk tidak membunuh Ye Chen. Pemuda berbaju merah itu datang dengan aura kemarahan yang membara, dan pedang di tangannya begitu ganas hingga dia membunuhnya dengan niat yang menggelinding. Jika Zhenxian Jiuji diserang oleh amarah seperti itu, dia pasti akan mati. Namun, Ye Chen bukanlah seorang abadi sejati. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk melawannya. Kekuatan abadinya yang kuat terkonsentrasi di tinjunya, dan tinjunya bertabrakan dengan roh pedang pemuda berbaju merah. Bang! Pada saat ini, kekuatan Ye Chen naik ke tingkat makhluk surgawi dalam sekejap. Namun, itu hanya kilatan mengejutkan jangka pendek. Artinya, momen ini menghancurkan roh pedang pemuda berbaju merah, dan serangannya tak tertahankan. Para prajurit yang patah terbang keluar lagi dengan tenang dan membunuh pemuda berbaju merah. Pemuda berbaju merah mengira pedangnya akan membunuh Ye Chen, dan Ye Chen mengambil inisiatif untuk menemuinya. Tidak ada ketegangan, jadi dia tidak memiliki pertahanan sekunder. Para prajurit yang patah membunuh dengan tenang sampai mereka mendekati pemuda berbaju merah. Pemuda berbaju merah merasakan niat membunuh, dan hatinya tiba-tiba bergetar. Dia memiliki firasat yang sangat buruk. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ada lubang darah di alisnya. Para prajurit yang patah bergegas keluar dari belakang kepalanya, dan aliran darah menyembur keluar. Mata pemuda itu tertutup, dan matanya tidak merah. Ye Chen menemukan tas surga dan bumi miliknya, dan ada puluhan ribu batu abadi di dalamnya. Dia terkejut bahwa orang ini benar-benar kaya, dan para pengikut Zhao Hua Xianzong sangat kaya. Ada 11 kristal iblis di tas surga dan bumi, yang sudah banyak, lebih banyak daripada pemuda berjubah emas. Ye Chen berjalan ke arah Leng Qiuqiu di depan Leng Qiuqiu. Leng Qiuqiu melihat pemuda berbaju merah itu meninggal, ini hanya membuatnya sedikit lega, seluruh tubuhnya juga lumpuh. Jika bukan karena sarafnya, dia pasti sudah pingsan. Ye Chen membantunya berdiri, duduk di tanah dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Leng Qiuqiu berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa, istirahatlah." Ketika Ye Chen melihat bahwa Leng Qiuqiu tidak mengalami cedera fatal, dia merasa lega dan bertanya, "Berapa banyak kristal iblis yang kamu miliki?" Leng Qiuqiu berkata dengan dingin, "Tidak banyak, hanya 6. Setelah Leng Qiuhan selesai berbicara, dia mengeluarkan kristal iblis dan berkata, "Jumlah monster di pegunungan ini terlalu sedikit, dan sebagian besar dari mereka terbunuh sebelum kita masuk. Terlalu sulit untuk mendapatkan 20. Petik 2. Waktunya hampir habis. 6 ini tidak berguna. Jika berguna untukmu, kamu bisa mengambilnya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, 6 keping milikmu tidak berguna bagiku. Leng Qiuhan menghela napas dan berkata sambil tersenyum pahit, "Sepertinya kita akan tersingkir di babak pertama. Kita di sini untuk bermain kecap asin. Itu tidak berhasil bagiku karena aku punya 20 dan aku bisa melewati babak pertama." Ye Chen berkata sambil tersenyum. Kemudian, Ye Chen mengeluarkan 3 dari 11 keping yang dia dapatkan dari pemuda berbaju merah, dan 6 keping cadangannya, dan berkata, "Kamu beruntung. Anak ini hanya punya 14 kristal iblis, ditambah milikmu, jumlahnya tepat 20. Leng Qiuhan melihat Ye Chen menyerahkan 13 kristal iblis, dia benar-benar tidak percaya. Dia menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan mengangguk, "Aku hanya punya 20 di tanganku, jadi tidak ada gunanya aku meminta 13 ini, tetapi ini sangat membantumu." Leng Qiuhan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Saudara Ye. Aku berutang budi padamu." Dia benar-benar membutuhkan 13 kristal goblin karena dia tidak ingin tersingkir di babak pertama, jadi dia harus mengambilnya. Ye Chen berkata dengan ringan, "Aku juga baru saja mengikuti arus perasaan manusia, tidak masalah." Sebenarnya, apa yang ingin dikatakan Ye Chen dalam hatinya adalah bahwa kelompok orang pertama yang baru dikenalnya di negeri dongeng, yaitu Leng Qiuhan, awalnya memiliki kesalahpahaman, tetapi Leng Qiuhan tidak jahat dan juga orang yang layak untuk persahabatan yang mendalam. Di negeri dongeng ini, Ye Chen tidak memiliki sanak saudara,
dan mereka yang benar-benar dapat berkomunikasi satu sama lain takut bahwa hanya musim gugur yang dingin. Jika Anda dapat membantu saya, Anda dapat membantu saya. Kalian semua memiliki mimpi. Jika Anda melihat akhir musim gugur yang dingin dalam perjalanan menuju mimpi Anda, dia tidak tahan. Namun, dia tidak ingin sepenuhnya mengekspos kekuatannya sendiri, jadi dia mengatakan 3 kristal iblisnya adalah orang-orang muda berbaju merah. Musim gugur yang dingin memanen kristal iblis, hati batu itu juga benar-benar diturunkan. Dia berkata dengan tenang, orang ini tampaknya bukan anggota dari 4 prefektur, dan sebelum kita memasuki pegunungan, banyak monster terbunuh. Saya pikir masalah ini ada hubungannya dengan Sekte Abadi Pencipta. Ye Chen mengangguk, musim gugur yang dingin berpikir dengan hati-hati, dan dia berpikir bersama. Orang-orang ini memang murid dari Sekte Abadi Alam. Mereka akan berpartisipasi dalam setiap pertemuan 10.000 abadi, tetapi mereka tidak berharap untuk berpartisipasi dengan cara ini kali ini. Akibatnya, banyak monster dibunuh oleh mereka sebelumnya. Jauh lebih sulit bagi kita untuk memasuki babak berikutnya. Ye Chen berkata tanpa daya, di babak pertama ini, jika kekuatannya tidak mencapai level makhluk surgawi, kurasa itu akan tersingkir. Leng Qiu berkata sambil tersenyum dingin, sepertinya itu benar-benar kurang dari alam abadi, pada dasarnya datang untuk bermain kecap, ini bukan ketegangan. Ye Chen berkata, jika Anda melihat kekuatan para pengikut Zhao Huaxianzong, Anda dapat melihat bahwa mereka bukanlah murid inti. Mereka semua adalah murid eksternal atau internal. Mereka sudah sangat kuat, para murid inti terlalu mengerikan di antara rekan-rekan mereka. Leng Qiuhan mengangguk dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Karena itulah dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadi murid Sekte Abadi Alam. Pada saat ini, lonceng yang jernih berdentang di seluruh bumi dan orang-orang di pegunungan semuanya mendengarnya. Apakah sudah waktunya? Begitu cepat, aku mendapat 5 kristal goblin. Hanya 2 yang terakhir, aku tidak rela tidak, aku tidak bisa disingkirkan seperti ini, aku ingin meraih kristal iblis. Di pegunungan, semua orang yang masih hidup sangat enggan. Tetapi begitu bel berbunyi, mereka harus meninggalkan pegunungan. Waktunya habis. Ayo pergi, kata Ye Chen ringan. Leng Qiuhan berdiri, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan keluar dari pegunungan bersama Ye Chen. Mereka yang masih hidup di pegunungan meninggalkan pegunungan. Bahkan mereka yang sedang bertarung hanya bisa menyerah jika mereka tidak dapat membunuh lawan mereka dalam waktu singkat. Orang-orang dari 4 prefektur yang berpartisipasi dalam pertemuan itu meninggalkan gunung, dan para pengikut Sekte Dewa-Dewa yang berpartisipasi dalam pertemuan itu juga diam-diam mundur dari pegunungan. Di sekitar arena tantangan, Tian Chengzi dan Liu Yunsan sedikit gugup. Berapa banyak orang yang masih hidup dan berapa banyak yang bisa masuk babak kedua? Wanyan tidak bingung dan Yang Yuan Zhenren selalu bersikap tenang, untuk babak pertama ini, tidak ada tekanan di hati. Pada saat ini, orang-orang yang keluar dari pegunungan sudah kembali. Yang pertama keluar adalah Luo Xingcheng, yang berada di Ramamen. Pria ini berkibar dalam jubah hitamnya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat. Namun, roh jahat ini memiliki temperamen. Itu bukan kejahatan yang sebenarnya, tetapi perasaan. Luo Xingcheng kembali ke Wanyan tanpa ragu, dan mengangguk pada Wanyan. Wanyan merapikan janggutnya dan tertawa. Selama Luo Xingcheng melewati level pertama, tidak akan ada masalah. Yi Tianyun dan Yin He kembali kemudian. Mereka berdua bertarung dan kembali. Keduanya memiliki luka, tetapi masih sulit untuk mengatakannya. Tian Chengzi dan Yang Yuan Zhenren sama-sama terkejut. Bagaimana mereka bisa bertarung dengan begitu sengit? Setelah mereka tiba di arena, mereka mengakhiri pertarungan dan kembali ke area masing-masing. Bagaimana situasinya? Tanya Tian Chengzi. Aku lolos ke babak pertama. Yin He berkata dengan penuh kemenangan. Bagus. Ketika Tian Chengzi mendengar ucapan itu, dia benar-benar merasa lega. Setidaknya dia tidak menghancurkan seluruh pasukan. Namun, Tian Chengzi mengkhawatirkan Ye Chen di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah Ye Chen berhasil melewati babak pertama. Apa yang terjadi di dalam? Tanya Tian Chengzi. Yin He berkata, di dalam sangat kacau. Orang-orang dari Sekte Abadi Zhaohua seharusnya memasuki pegunungan lebih awal dan membunuh banyak monster. Tidak banyak monster yang tersisa untuk kita. Para murid hanya mendapat 20 melalui banyak pertempuran. Saya pikir orang-orang di bawah tingkat makhluk surgawi akan disingkirkan. Semua di bawah alam surgawi disingkirkan. Hati Tian Chengzi sudah tergerak, tidak menyangka bahwa gunung itu adalah situasi seperti itu, jauh melampaui harapannya. Jika demikian, apakah Ye Chen tersingkir di babak pertama? Apakah kamu sudah melihat Ye Chen? Tian Chengzi bertanya. Yin He berkata, ya, tetapi saya bertarung dengan Yi Tianyun saat itu. Dia diserang oleh para murid Sekte Yuanyang. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Hati Tian Chengzi semakin terkejut. Segalanya di luar dugaannya, sungguh rencana yang tidak dapat mengikuti perubahan. Satu persatu, orang-orang yang berpartisipasi dalam konferensi kembali satu demi satu. Beberapa orang terluka, beberapa tertekan, beberapa tersenyum, beberapa senang dan yang lainnya sedih, ekspresi mereka berbeda. Yin He melihat Ye Chen tidak muncul saat ini. Dia mencibir Ye Chen, sepertinya Ye Chen sudah mati.
Bahkan jika ada kehidupan, tidak mungkin untuk memasuki babak kedua. Memikirkan hal ini, Yin He tidak bisa menahan senyum pemenang. Tian Chengzi juga sedikit gugup karena Ye Chen tidak muncul. Bahkan jika Ye Chen tidak dapat memasuki babak kedua, itu hanya nasib buruk. Tetapi Ye Chen memiliki bakat. Selama dia punya cukup waktu, dia dapat menopang langit gerbang Tiansu di masa depan. Dia tidak dapat melakukan apapun. Ketika Tian Chengzi khawatir, Ye Chen dan sosok Han Qiuhan muncul di hadapannya, mata bersamaan. Tian Chengzi merasa lega dan diam-diam mengucapkan selamat karena tidak masuk babak pertama. Tidak apa-apa untuk hidup. Yin He mengerutkan kening saat melihat Ye Chen hidup. Dia mendengus dalam hatinya, kamu beruntung. Tian Chengzi menatap Ye Chen. Meskipun dia tidak berbicara, tatapan seperti itu juga menunjukkan bahwa dia sangat ingin tahu hasilnya. Ye Chen mengangguk sedikit, dan Tian Chengzi melihat ketidakpedulian Ye Chen bahwa dia tahu Ye Chen telah mendapatkan setidaknya 20 kristal iblis. Tingkat pertama, Ye Chen dan Yin He keduanya lulus. Wajah Tian Chengzi menunjukkan senyum kegembiraan, tetapi dia juga sangat jelas, yang berikutnya adalah yang paling penting. Bagaimanapun, babak pertama adalah untuk pemanasan awal. Ini juga tentang eliminasi orang-orang di bawah tingkat abadi atau mereka yang di bawah lantai 9 Zhenxian. Namun, sulit untuk mengatakan apakah lantai 9 Zhenxian dapat dilakukan. Mereka semua pada dasarnya telah kembali. Yi Sui menunggu sebentar, tetapi tidak ada seorang pun yang muncul lagi. Jadi dia berdiri dan berkata, mereka yang telah mencapai 20 kristal iblis di tangan mereka berdirilah. Jika mereka lulus verifikasi, mereka akan memasuki babak kedua dengan lancar. Setelah suara Yi Sui turun, yang pertama bergerak adalah kediaman Jinyang. 7 dari mereka keluar, 4 diantaranya adalah 4 murid teratas dari Sekte Yuanyang, dan 3 sisanya adalah bakat dari sekolah lain di kediaman Jinyang. Senyum di wajah pria sejati Yang Yuan semakin bangga, kali ini babak pertama tidak mudah, kediaman Jinyang dapat memiliki 7 orang, itu pasti hasil yang sangat bagus. Kemudian ada 6 orang di kediaman Zixian. 3 dari mereka adalah murid lama dan 3 dari mereka adalah bakat dari sekte lain. Kemudian, Yin He menonjol dengan percaya diri. Menurutnya, selain dia, Mo Tianzu dan Xiao Han adalah satu-satunya orang di prefektur Tianan yang memiliki kemampuan ini. Namun, Xiao Han, Mo Tianzu, Ye Chen, Leng Qiuhan, dan Yu Jianxin semuanya berdiri. Raut wajah Yin He berubah, dan dia merasa sangat terkejut. Ye Chen, Leng Qiuhan, dan Yu Jianxin baru berada di lantai 9 dari alam abadi sejati. Bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas itu? Dia tidak menyangka akan lolos babak pertama, tetapi ketika dia akan menyerah, dia tiba-tiba melihat 2 orang bertarung sengit demi kristal iblis. Pada akhirnya, mereka berdua kalah. Yu Jianxin memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi kedua orang itu sekaligus. Kemudian dia mendapatkan 15 kristal iblis dari kedua orang itu, ditambah 5 darinya, yaitu tepat 20. Keberuntungan ini tidak dapat dihentikan. Yu Jianxin berpikir bahwa Tuhan sedang menjaganya, dan dia akan mendapatkan hasil yang baik kali ini. Dengan cara ini, ada 6 orang di rumah besar Tianan. Wajah Yang Yuan Zhenren, yang awalnya bangga atau menonton lelucon, tiba-tiba menegang. Rumah besar Tianan hanya kurang 1 dari mereka. Dampaknya benar-benar sedikit besar. Mata Yang Yuan Zhenren sedikit berkedip, terutama pada pikiran Ye Chen, Leng Qiuhan dan Yu Jian. Kemudian dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, memang benar bahwa tingkat ke-9 abadi tidak dapat turun bahkan jika dia melewati tingkat pertama secara kebetulan. Akhirnya, wajah Liu Yunsan tidak terlalu bagus. Yi Sui melihat bahwa tidak ada yang berdiri, dan kemudian berkata, keluarkan kristal iblis di tanganmu. Jika ada yang curang, kamu akan didiskualifikasi dan meridian mereka akan dihapuskan. Hukuman ini lebih berat. Semua orang mengeluarkan kristal iblis, satu persatu kristal iblis yang berkelap-kelip di depan tubuh. Semua kristal iblis memancarkan cahaya dengan warna yang sama. Ini adalah standar pemeriksaan. Jika ada warna kristal iblis yang berbeda-beda, berarti kristal iblis tersebut tidak diperoleh di pegunungan.